Hamba bersujud dengan hormat kepada 6 Goswami, yakni Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Jiva Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami yang sangat ahli dalam meneliti semua kitab suci yang diwahyukan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip dharma yang kekal untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi di sini disebutkan kita bersujud kepada 6 Goswami Vrindawan. Mengapa kita bersujud? Karena Nana Sastra Wicaranai Kanai Punam Sadharma Samstapakau. Jadi beliaulah yang menegakkan Dharma Samstapakau. Beliau menegakkan prinsip-prinsip dharma yang kekal, Sadharma. Sad itu artinya kekal. Jadi kita ketahui di dalam lila dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau memiliki murid utama yakni 6 Goswami Vrindawan. Dan beliaulah yang diperintahkan, 6 Goswami di Vrindawan inilah yang diperintahkan untuk menulis literatur mengenai pemujaan. Untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, Lokanam Hita Karinau, itu artinya seluruh umat manusia. Karena itu mereka dihormati di mana-mana di seluruh 3 dunia, dan orang patut berlindung kepada mereka sebab mereka kusuk dalam suasana hati para gopi dan tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Radha dan Krishna. Jai Sri Sat Goswami Vrindavan ki jai. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas mengenai pelayanan arca. Sebelum kita mulai membahas pelayanan arca, pertanyaan sederhana yang harusnya kita miliki adalah kenapa kita harus memuja arca? Kenapa harus ada pratimo? Kenapa orang Hindu, tidak hanya para Vaishnava pemuja Krishna, mereka memuja arca Krishna, sedangkan umat lain menganggap itu adalah hal yang tidak tepat. Ya. Lalu bagaimana kita bisa memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu? Ada yang berani mencoba, ingin mengutarakan pendapat? Untuk pelayanan, apa hanya dengan melayani arca kita bisa melayani Tuhan? Apa harus Tuhan itu dilayani dengan arca? Karena keyakinan saya tidak yakin. Karena keyakinan. Agar kita lebih dekat dengan. Kan kita lebih dekat. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dekat kita. Agar konsentrasi. Sebenarnya jawabannya ya sudah arahnya benar. Karena tapi kita akan berusaha bagaimana mendengar apa yang ditulis oleh Srila Prabhupada. Artinya benar-benar membaca. Ada yang pernah membaca tentang arca di dalam buku atau dari mana? Tidak pernah. Jadi sebelum saya mulai membahas, ada kalanya kita di sini sebenarnya bukan hanya sekedar membaca. Bisa dipahami. Ketika kita membaca buku bukan hanya sekedar membaca. Tapi caranya adalah kita harus punya pengelompokan. Seperti Prabu Mataji misalnya membaca tentang 3 sifat alam. Prabu punya buku catatan yang membahas mengenai 3 sifat alam. Catat sloka mana, baca sloka tentang 3 sifat alam. Catat sloka ini membahas tentang 3 sifat alam. Jadi semuanya terkelompok nanti. Ada sloka tentang 3 sifat alam. Misalkan ada uraian dalam buku mengenai cara melakukan pelayanan bakti. Yang mana saja pada saat Prabu baca kan rutin setiap hari. Ini adalah tentang cara pelayanan bakti. Masukkan dia ke dalam bagian itu. Jadi punya catatan, itu yang namanya belajar. Jadi belajar itu artinya memahami, mengingat, memahami, dan belajar yang paling sebenarnya adalah mengaplikasikan, mempraktekkan. Itu yang sebenarnya tujuan arahnya ke sana. Tapi di awal kita paling tidak membaca itu sudah sangat bagus. Tapi untuk bisa lebih maksimal lagi kita harus mengelompokkan, karena semua itu kan sangat
Scatter itu apa ya bahasa Indonesia? Sangat rancu, berantakan. Ya, artinya kan sloka Bhagavatam Srimad Bhagavad Gita itu kan disampaikan kepada Roro yang spesial dan untuk kita juga bisa memahami, tapi kita perlu mempelajarinya dengan sistematis. Jadi kita perlu mengelompokkan. Jadi saran saya, salah satunya yang perlu dikelompokkan adalah mengenai jawaban-jawaban Srila Prabhupada mengenai pemuja harja. Dan mengapa kita memuja arca seperti saya sebutkan tadi? Ada satu uraian di dalam buku Sri Upanishad. Anda sudah baca buku ini? Jarang dibaca oleh penyebab baca Bhagavad Gita. Tapi sebenarnya Srila Prabhupada menulis minimal buku Srila Prabhupada itu harus dipelajari dengan baik. Ada buku Sri Upanishad ini. Di sini disebutkan dalam sloka mantra kelima, Tat ejati tat tan naijati, tad dure tad wa antike, tad antar asya sarvasya, tad u sarvasyasya bahyatha. Kalau ingat yang ngerti sastri, lucu sloka ini sebenarnya. Lucu. Seperti saya bilang, Tuhan itu sangat spesial, keren. Apa di sini disebutkan Tuhan yang Maha Esa berjalan kaki dan tidak berjalan kaki. Tuhan sangat jauh dari kita, tetapi Dia juga dekat sekali. Tuhan ada di dalam segala sesuatu, namun juga di luar segala sesuatu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya tak Kesimpulannya adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Pak Prabu melakukan penelitian akademis, hal-hal semacam ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Tetapi inilah spesialnya Tuhan. Jadi tentu beliau tidak bisa dipahami. Sebetulnya, ya, sudah Bapak pernah ditanyai oleh murid beliau. Ya, artinya bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Beliau sangat tidak terbatas. Benar, nggak mungkin kita bisa memahami beliau yang benar-benar tidak terbatas. Tapi ketika kita mengatakan beliau itu tidak terbatas, itu artinya beliau mampu melakukan apapun itu. Termasuk salah satunya adalah beliau mampu mengungkapkan diri beliau sampai batasan tertentu yang dipahami oleh manusia. Bisa dipahami. Jadi Tuhan itu tidak terbatas, benar. Tuhan itu berjalan kaki dan tidak berjalan kaki, benar. Tapi sampai batasan tertentu untuk bisa mencintai Tuhan, maka beliau kemudian mengungkapkan diri beliau. Jadi apakah kita yang mengerti beliau? Tidak. Beliaulah yang memberikan karunia kepada kita untuk bisa sampai batas tertentu memahami Krishna. Bisa dipahami? Jadi sampai batas tertentu. Artinya apa? Artinya ada suatu prasyarat di sana. Dan prasyarat itu adalah karunia. Dan karunia itu berasal dari mana? Dari Krishna melalui guru, melalui para penyembah dia. Bisa dipahami? Jadi kita bisa mengerti Krishna, mengerti Tuhan melalui mereka yang sudah mengetahui tentang Tuhan, ya kan? Semua pengetahuan itu seperti itu logikanya. Kita bisa mengerti Krishna melalui mereka yang sudah mengerti tentang Krishna sampai batas itu. Dan orang-orang itulah yang kemudian memberikan pengetahuan kepada kita. Dan di sini atas uraian dalam mantra kelima dari Sri Upanishad ini, Tuhan yang Maha Esa berjalan kaki dan tidak berjalan kaki. Tuhan sangat jauh dari kita, tetapi Dia juga sangat dekat sekali. Tuhan ada dalam segala sesuatu, namun Dia juga di luar segala sesuatu. Itu artinya apa? Artinya sloka seperti ini banyak sekali berada dalam Weda, ya kan? Kalau sering baca uraian mengenai sloka-sloka di dalam Weda, Niruli Kalpo, Nirakyata, Sutta Deweku, itu artinya pasti banyak sekali uraian seperti ini. Tapi orang kemudian menyimpulkannya dengan menyebutkan Tuhan tidak bisa dipahami, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa dihitungkan, dan pada akhirnya Tuhan tidak ada. Ketika dia stres, tidak benar-benar bisa memahami, dia ambil kesimpulan, sudahlah, saya menyerah. Kenapa? Karena dia, itu yang saya sebutkan, karena dia yang berusaha memahami ke atas dengan otaknya yang hanya terbatas. Ketika turun, berbeda. Kuncinya di sana. Kuncinya adalah pengetahuan itu harus turun. Makanya tadwidi pranipatena pariprastina siwaya upadekshan gyanam jarinas tatwa darusinam. Dalam Srimad Bhagavad Gita bab 4, Krishna bersabda kepada Arjuna,
cobalah mengetahui pengetahuan ini dengan cara apa? Dengan cara mempelajari sendiri. Tidak. Membaca semua Weda. Tidak. Mendekati seorang guru kerohanian. Pranipatena, Sewaya. Mendekati seorang guru kerohanian dan Sewaya. Tidak cukup Prabu diperiksa kemudian menghilang. Saya sudah punya menghilang entah kemana, sudah merasa diri. Tidak, tapi Sewaya melakukan pelayanan, melayani seorang guru kerohanian. Sudah dipahami? Jadi ketika itu dilakukan, baru pengetahuan itu turun dan itu bisa dipahami. Dan bagaimana kita memahami sloka ini sudah diberikan penjelasan oleh Srila Prabhupada. Jadi saya akan baca penjelasannya dan apabila ada pertanyaan langsung saja silakan ditanyakan dulu. Kuncinya di sana. Kalau Prabhu merasa paham, artinya Prabhu pasti akan punya pertanyaan. Saya dipahami. Kalau Prabhu ada sesuatu yang Prabhu memahami sesuatu, pasti ada suatu pertanyaan yang muncul. Jadi silakan dinilai apa tidak dari menimbulkan pertanyaan. Penjelasan. Di sini diberikan beberapa uraian tentang kegiatan rohani Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh potensi Tuhan yang tidak dapat dipahami. Jadi oleh potensi Tuhan yang tidak dapat dipahami. Hal-hal kontradiktif atau bertentangan yang diutarakan di sini membuktikan bahwa potensi Tuhan melampaui jangkauan pikiran. Tuhan berjalan kaki dan Tuhan tidak berjalan kaki. Umumnya jika seseorang bisa berjalan kaki, tidaklah logis jika kita mengatakan bahwa dia tidak mampu berjalan. Tetapi jika kita berbicara tentang Tuhan, kontradiksi yang demikian hanyalah dimaksudkan untuk memperlihatkan kehebatan Tuhan yang melampaui jangkauan pengertian. Dengan pengetahuan yang terbatas, kita tidak dapat menjangkau hal-hal kontradiktif seperti itu. Dan karena itulah kita terbiasa berusaha memahami tentang Tuhan sesuai dengan keterbatasan pengertian kita. Yesus sangat jelas. Kenapa hal yang kontradiktif itu diberikan? Untuk bisa menekankan dengan gamblang bahwa Tuhan itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Bahwa Tuhan itu adalah bisa melakukan apapun. Ada satu lagi yang sudah pernah saya sebutkan, seorang yang bertanya kepada Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, apakah bisa Sri Krishna membuat gunung yang tidak bisa didaki? Jawabannya apa? Orang itu merasa dirinya pintar. Jawabannya, Prabhupada bilang bisa. Berarti Krishna tidak bisa melakukan sesuatu. Jawaban Srila Prabhupada adalah bisa, tapi setelah itu beliau akan langsung mendakinya dengan mudah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ketika kita mengatakan Tuhan itu jauh, benar. Apa Tuhan itu dekat? Juga benar. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Karena kita tidak bisa seperti itu, jangan berpikir Tuhan tidak bisa. Itulah intinya di sini. Hal-hal kontradiktif itu diberikan untuk hal tersebut. Contohnya para filsuf impersonalis yang tidak mengakui wujud pribadi Tuhan dari perguruan Mayawada, hanya mengakui aktivitas Tuhan yang tanpa wujud dan tidak mengakui aspek wujud pribadi Tuhan. Jadi ada dua aspeknya yang di sini disebutkan. Aspek yang nirguna, artinya tanpa wujud, dan ada aspek yang saguna, artinya berwujud, personal dan impersonal. Apakah Tuhan itu personal? Ya. Apakah Tuhan personal? Iya. Kalau Tuhan hanya impersonal, apakah beliau Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan hanya personal, apakah beliau Tuhan? Tidak. Ya, beliau semuanya, beliau bisa apa aja, bisa dipahami. Ya, itu harus kita punya keyakinan bahwa beliau itu adalah Tuhan. Susahnya di sana. Artinya apa? Karena orang-orang mengira sesuatu yang personal itu ada batasnya. Padahal sesuatu yang personal itu bisa menjadi tidak terbatas kalau itu adalah Tuhan. Bisa dipahami. Orang takut dia takut melihat sesuatu yang personal, mempunyai wujud. Dia takut. Pada waktu dia takut. Kenapa? Karena takut melihat Tuhan yang ada batasnya. Tapi Tuhan bebas melakukan apapun. Jadi disebutkan di sini, tapi karena memiliki konsep yang sempurna tentang Tuhan, jadi karena memiliki konsep yang sempurna tentang Tuhan, para anggota perguruan Bhakti atau perguruan Bhagavata mengakui bahwa kehebatan Tuhan tidak dapat dipahami dan dengan demikian mengerti bahwa
Tuhan memiliki wujud pribadi dan juga tidak berwujud. Jadi Tuhan memiliki kepribadian, memiliki badan, tapi beliau juga tidak memiliki badan. Bingung kan? Beliau bebas melakukan apa. Seperti apa definisinya? Itulah bedanya. Ketika kita mengatakan seperti itu, kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita dijelaskan maksudnya apa, hanya mereka yang mengerti Tuhan yang mampu menjelaskan maksudnya. Apa yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Sila Prabhupada. Hendaknya kita jangan berprasangka. Jadi para Bhagavata mengetahui bahwa tanpa adanya potensi-potensi Tuhan yang di luar jangkauan pengertian kita, istilah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bermakna. Jadi Tuhan itu bukan satu disebutkan di sini. Tuhan itu adalah satu gabungan beliau beserta potensinya. Jadi di sini disebutkan Tuhan memiliki wujud pribadi dan juga para Bhagavata mengetahui bahwa tanpa adanya potensi-potensi Tuhan yang di luar jangkauan pengertian kita, istilah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bermakna. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa itu artinya apa? Tuhan beserta potensinya. Minggu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sakti kan? Konsep potensi yang dimiliki oleh Tuhan, yang diberikan oleh Buka Setia dan akan banyak membahas mengenai potensi Tuhan. Tapi di sini yang jelas bahwa kita harus tahu ketika kita berbicara mengenai Tuhan, Krishna, itu adalah Krishna beserta segala potensinya. Lanjut. Hendaknya kita jangan berprasangka bahwa karena kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kita, maka Tuhan tidak memiliki eksistensi wujud pribadi. Pernah melihat Tuhan langsung? Artinya sebelum ke tempel pernah melihat Tuhan? Nggak pernah. Kamu pernah lihat Tuhan? Tuhan tak ada. Pernah melihat otak kita? Einstein bilang dulu. Ketika ada profesornya mengatakan Tuhan itu tidak ada, dan dia ditanya, apakah Anda pernah melihat otak Anda? Tidak. Simpulannya adalah Anda tahu kesimpulannya. Anda tidak punya otak. Jadi Einstein membuktikan itu kepada profesornya di kuliah. Jadi meskipun kita mungkin belum pernah melihat Tuhan secara mata pribadi, tapi jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak berwujud. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak memiliki wujud pribadi. Sri Isopanisad membantah pendapat itu dengan menyatakan bahwa Tuhan sangat jauh dari kita, tetapi juga dekat sekali. Kenapa itu? Ini hal yang sangat menarik. Kediaman Tuhan berada di luar angkasa material ini. Tempat rumah beliau itu berada di mana rumah beliau? Ada yang tahu alamatnya? Ya, alamat beliau ada di Golokal Vrindavan, di pusat dari bunga padma dunia rohani. Bunga padma dunia rohani, Vaikuntha itu adalah petal itu apa ya? Kelopak ya, kelopak bunga padma, dan Sri Krishna ada di pusat dari apa istilahnya? Bundaran di tengahnya itu apa istilahnya? Nah itulah. Ya, bagian tengah itu, dan bagian tengahnya lagi itulah Golokal Vrindavan. Tempat asli dari kediaman Tuhan itu ada di sana. Terus, apa benar Tuhan itu jauh? Benar, artinya kan jauh. Kita hanya di salah satu dari salah satu tempat di Siddhakarya yang berada di Denpasar. Denpasar berada di Bali. Bali ada di Indonesia. Indonesia di Bharatawarsha, bumi. Kemudian bumi itu salah satu bagian dari, saya kurang paham kalau masalah planet, saya kurang paham. Planet yang hanya seperempat bagian dari alam semesta, sedangkan 3/4-nya adalah dunia rohani. Bisa dibayangkan seberapa besarnya alam semesta rohani, dan di alam semesta rohani baru di pusatnya ada Sri Krishna. Jauh benar? Jadi benar kan? Tuhan itu jauh. Kalau angkasa dunia material ini saja begitu luas, apalagi angkasa spiritual yang sama sekali di luar alam semesta ini. Ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 15 sloka 6. Tetapi walaupun Tuhan berada di hal yang sangat menarik. Tetapi walaupun Tuhan berada di tempat yang jauh sekali, namun Tuhan dapat menurun di hadapan kita dengan segera dalam jangka waktu kurang dari 1 detik, kurang dari hijaban mata, sangat kurang dari hijaban mata. Dengan segera dalam jangka waktu yang kurang dari 1 detik, dengan kecepatan yang melebihi kecepatan pikiran bahkan.
atau angin, Tuhan juga dapat berjalan kaki dengan cepat sekali sehingga tiada seorang pun yang dapat mendahului Tuhan. Ini sudah diuraikan dalam mantra sebelumnya. Kita nggak bahas mantra sebelumnya, tapi kita bahas mantra ini. Jadi meskipun beliau jauh, tapi melalui apa? Tuhan dan potensinya kan. Tuhan beserta perbanyakan diri beliau, potensinya termasuk salah satunya adalah inkarnasi beliau. Sebagai apa yang Tuhan berada dekatkan kita? Ya, sebagai parama atma. Jadi satu sudah jelas penjelasannya. Tuhan itu jauh sekali dan Tuhan itu dekat sekali. Ya kan? Jadi apa ini hanya suatu hiperbola kalau orang itu cuma berlebihan supaya kita tidak menyamakan Tuhan dengan kita. Tapi pada saat yang sama para acarya mereka akan dengan mudah menjelaskan itu. Tuhan jauh, kenapa Tuhan jauh? Karena memang beliau secara khusus, secara eksklusif, secara spesial beliau dilayani di kediaman rohani beliau. Di mana? Goloka. Tapi apa Tuhan hanya bisa jauh? Tidak. Tuhan juga bisa dekat dengan kita, menemani kita, membantu kita. Di mana dekatnya? Tidak benar-benar dekat, tidak hanya dekat sedekat ini, mungkin agak dekat. Tapi beliau jadi satu dengan kita, satu tempat. Dalam Bhagavad Gita ada penjelasan yang menguraikan seperti halnya sebuah pohon, di mana di pohon itu ada dua burung yang hinggap Paramatma, Tuhan sendiri, dan juga sang jiwa, sang atma. Tapi sang atma itu warnanya hijau, burungnya warnanya hijau, dan pohonnya warnanya juga hijau. Apa yang terjadi dengan burung itu? Kemudian dia mengira dirinya adalah pohon karena warnanya sama, sehingga dia sibuk menghias pohonnya, tapi tidak sibuk mengisi perut dari burung itu. Kira-kira sehat burungnya? Enggak. Jadi itulah yang terjadi. Kembali ke sini, namun ketika personalitas Tuhan yang Maha Esa datang di hadapan kita, inilah yang terjadi. Namun ketika Tuhan tiba-tiba datang di hadapan kita, apa yang terjadi? Kira-kira jawabannya seperti kita mengabaikannya. Kelalaian konyol seperti itu dinyatakan salah oleh Tuhan dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 11, di mana Tuhan menyatakan bahwa orang-orang bodoh mengejek dirinya dengan menganggap Tuhan sebagai makhluk yang harus mati. Tuhan bukanlah makhluk yang harus mati. Tuhan datang di hadapan kita juga bukan dengan badan yang dihasilkan oleh alam. Ada banyak yang hanya namanya saja sarjana yang berpendapat bahwa Tuhan turun ke bumi dalam badan yang terbuat dari materi, zat, seperti halnya makhluk biasa. Karena tidak mengenal kekuatan Tuhan yang tidak terjangkau pikiran, mereka menganggap Tuhan setara dengan manusia biasa. Jadi Krishna berkata dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 11. Apa sloka itu ya? Awajananti muda manusia tanuma ceritaha param bawa majanantu mama buta maheswara. Contoh dari sloka ini apa? Bahkan ketika Krishna turun sebagai diri beliau pada zaman Dwapara Yuga, apa semua orang mengerti itu adalah Krishna? Beliau adalah Tuhan? Tidak. Tidak semua orang memahami. Duryodhana tidak memahami. Dia lebih memilih untuk bersama dengan tenaga-tenaga Krishna. Sakuni mungkin, tapi Sakuni adalah penyembah. Ada yang mengatakan, saya pernah dengar Sakuni itu sebenarnya adalah penyembah yang diberi tugas khusus untuk bisa biar ada perang. Kalau tidak ada perang, tidak ada bawa kita. Kadang-kadang dalam keadaan khusus Tuhan membuat sesuatu yang agak lucu ya, agak. Jadi Sakuni memang dibuat seperti itu, agak khusus. Sakuni itu penyembah katanya. Kemudian banyak yang tidak mengakui. Siapa yang tidak mengakui Krishna itu Tuhan? Yang iri hati. Ya itu yang paling. Sisupala, dia iri mengakui. Padahal Sisupala itu siapa? Iya, saudara, keluarga dari Krishna. Artinya ketika dia memiliki rasa iri hati, maka dia tidak akan mampu untuk memahami Krishna. Bahkan ketika Krishna muncul di hadapan dirinya, bergaul dengan dia, bisa dipahami. Jadi itulah yang dimaksud di sini, bahwa ketika dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki karunia, tidak memiliki pandangan rohani, bahkan kalau Krishna datang di hadapan kita, ngomong dengan kita mengabaikannya. Kita malahan menganggap beliau adalah manusia biasa. Itulah yang terjadi dengan pemahaman yang kurang sempurna.
Kita lanjut. Oleh karena Tuhan penuh kekuatan yang tidak terjangkau pikiran, Tuhan dapat menerima pelayanan kita. Jadi beliau penuh kekuatan yang tidak terjangkau pikiran. Tuhan dapat menerima pelayanan kita melalui perantara apa saja. Dan Tuhan dapat mengubah berbagai energinya sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini mulai mengarah pelayanan saya. Sudah lihat? Oleh karena Tuhan penuh dengan kekuatan yang tidak terjangkau pikiran, saya ulangi, Tuhan dapat menerima pelayanan kita melalui perantara apa saja. Dan Tuhan dapat mengubah berbagai energinya sesuai kehendaknya. Orang tak beriman mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat menjelmakan dirinya sama sekali. Dan kalaupun Tuhan menurun, maka Tuhan menurun dalam sebuah bentuk yang terbuat dari energi material. Anggapan ini dibatalkan jika kita mengakui adanya energi Tuhan yang tak terjangkau pikiran. Maka kita akan mengerti bahwa bahkan jika Tuhan muncul di hadapan kita dalam wujud yang terbuat dari energi material, sangatlah mungkin bagi Tuhan untuk mengubah energi material itu menjadi energi spiritual. Agak panjang ya saya baca. Intinya apa? Intinya ketika kita melihat batu itu apa? Batu itu energi material? Iya, energi material. Pertanyaan sekarang, apakah energi material termasuk energi dari Sri Krishna? Iya. Lalu apakah Krishna mampu mengubah energi material itu menjadi sesuatu yang spiritual? Iya. Ketika beliau yang memutuskan untuk mengambil bentuk itu, maka entah itu benda material, entah itu kayu, entah itu sebuah foto, atau entah itu batu, kayak salagram, apapun itu, ketika beliau yang memutuskan untuk mengambil wujud itu, maka tidak ada masalah apakah itu bentuk yang berasal dari energi material apapun, karena itu adalah bagian dari tenaga rohani, tenaga Sri Krishna, dan beliau memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu Krishna mengambil wujud itu? Iya kan? Apakah kita yang membuat, oh ini energi material, ini adalah Krishna, saya puja ini. Saya lihat tembok, saya puja tembok. Saya lihat pilar, saya puja pilar. Pusing apa kaman? Iya kan? Iya kan? Dan itu terjadi. Bagi penyembah murni, mereka tidak akan lagi seperti Prahlad Maharaj. Apa yang terjadi dengan Prahlad Maharaj? Ketika beliau ditanyai, apakah Tuhan ada di pilar? Iya, beliau berada di pilar. Tapi beliau berada di pilar, apa pilar itu sebagai wujud untuk menerima pelayanan? Tidak. Artinya apa? Kita tidak bisa memuja pilar. Karena pilar itu bukan wujud Tuhan untuk menerima pelayanan. Bisa dipahami. Pilar itu adalah Tuhan ada di sana, ada. Tuhan ada di dalam batu, ada. Tapi beliau tidak menerima pelayanan kita dalam wujud beliau dalam pilar, atau dalam wujud beliau dalam entah itu apapun yang lainnya. Tapi beliau kemudian memerintahkan kepada kita, memberikan uraian-uraian kepada kita. Beliau dipuja dalam wujud tertentu, itu sesuai dengan uraian-uraian dalam sastra. Bisa dipahami. Jadi intinya pemahaman pertama adalah itu. Artinya benar seperti jawaban tadi, bahwa mengapa ada energi material kita memuja arca, mengapa kita memuja batu, mengapa kita memuja itu? Pertama itu adalah energi material Tuhan, di mana dalam beberapa keadaan untuk kita yang masih memiliki keterbatasan, maka beliau bersedia menerima pelayanan kita dalam wujud material itu yang kita lihat sebagai material. Tapi apakah itu sebenarnya material? Tidak. Itu bukan merupakan benda material. Pertanyaannya lagi, kenapa kita terus tidak bisa memuja yang lainnya? Jawabannya apa? Karena Tuhan tidak mengambil wujud itu untuk menerima pelayanan. Bisa dipahami? Kenapa tidak memuja pohon kayak orang luar, orang yang istilahnya itu? Orang yang memuja segalanya itu? Karena ada monoteisme, makanya orang Hindu kan dibilang politeisme. Dianggap memuja, padahal sebenarnya tidak. Kita memuja apa yang sudah diuraikan di dalam sastra sebagai bentuk dari Tuhan, meskipun dia terbuat dari energi material, tapi bentuk itu adalah bentuk untuk menerima pelayanan. Bisa dipahami? Tuhan apakah ada di dalam tembok? Ada.
Tuhan apakah ada dalam pilar? Ada. Atau di mic ini ada. Tapi di sini Tuhan, beliau tidak dalam keadaan untuk menerima pelayanan. Ya, itu yang pertama. Saya lanjut. Dalam keadaan kehidupan material kita yang tidak sempurna sekarang ini, kita tidak dapat melihat Tuhan akibat penglihatan kita yang kurang sempurna. Namun, para penyembah yang ingin melihat Tuhan dengan mempergunakan penglihatan material, para penyembah yang ingin melihat Tuhan dalam penglihatan material dikaruniai oleh Tuhan yang muncul dalam suatu bentuk yang nampak seperti bentuk material. Untuk apa? Untuk menerima bakti penyembahnya. Sangat jelas. Tuhan muncul meskipun muncul dalam wujud material, tapi itu tidaklah berbeda dengan Tuhan sendiri. Kenapa beliau muncul dalam keadaan seperti itu? Karena beliau ingin membantu para penyembahnya untuk bisa melayani Tuhan. Ya, itu yang disampaikan di sini. Terus pertanyaannya, orang akan yang merasa dirinya cerdas, dia akan oh, berarti itu untuk orang awam, ya, itu orang yang baru belajar mengujar. Ya kan banyak yang bilang begitu. Beberapa mungkin yang bergaul dengan orang luar, mereka mengatakan, oh, mereka yang memuja bertimbul itu untuk yang awal. Saya yang sudah ahli, saya sudah memuja pikiran Tuhan ada di mana-mana, saya sudah bisa ingin memuja Tuhan yang berada di mana-mana. Karena mereka belum bisa melihat Tuhan, karena mereka belum bisa merasakan Tuhan, maka mereka memerlukan wujud itu. Apakah benar seperti itu? Masuk akal kan? Kalau saya mengatakan itu masuk akal. Tapi permasalahannya kita nggak tahu jawabannya. Di sini sudah berapa menjelaskan. Hendaknya seseorang jangan menganggap bahwa penyembah-penyembah seperti itu yang berada pada tingkatan paling rendah dalam bakti menyembah berhala. Hendaknya jangan dianggap menyembah berhala. Sebenarnya mereka bersembahyang kepada Tuhan yang telah berkenan muncul di hadapan mereka dengan cara yang dapat dimengerti. Bentuk arca itu juga tidak dibuat, ini yang paling penting, bentuk arca itu juga tidak dibuat menurut selera si penyembah. Wujud itu ada selamanya beserta segala perlengkapannya. Ini benar-benar dapat dirasakan oleh seorang penyembah yang tulus. Tetapi orang ateis yang tidak percaya Tuhan tidak dapat merasakan hal ini. Pertanyaan saya, apa bedanya terus mereka yang menyembah berhala dengan mereka yang menyembah arca? Kuncinya dari uraian tadi. Belum dapat? Saya baca sekali lagi. Sebenarnya mereka bersembahyang kepada Tuhan yang telah berkenan muncul di hadapan mereka dengan cara yang dapat dimengerti. Bentuk arca itu juga tidak dibuat menurut selera si penyembah. Wujud itu ada selamanya beserta segala perlengkapannya. Ini benar-benar dapat dirasakan oleh seorang penyembah yang tulus. Apa di sana? Seorang penyembah yang tulus. Tapi orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat merasakan hal ini. Apa yang pertama? Ya, wujud Sri Goranita, wujud Sri Jagannath. Ini pasti ya orang Hari Krishna buat-buat ini wujud Sri Jagannath biar lucu, dibuat senyumnya lebar, dibuat matanya bunder, ini dibuat-buat boneka. Itu wajar. Kita harus akui itu memang orang akan mengadakan seperti itu. Teman saya ada seorang teman orang Cina di Surabaya baru jadi penyembah. Ini apaan? Tapi ketika kita menjelaskan dengan baik itu berasal memang ada kitab sucinya. Artinya itu memang bukan dibuat-buat seperti itu, tapi memang ada lila di baliknya. Wujud-wujud Tuhan muncul dalam bentuk arca, singa, manusia tapi juga enggak, singa juga enggak. Tapi itu adalah wujud beliau. Artinya kita harus memahami itu dari sudut pandang yang benar, dari pemahaman takwanya, dari sastranya, bahwa wujud itu sebenarnya bukan wujud yang dibuat. Itu yang paling pertama. Wujud itu bukan wujud yang dibuat. Yang pertama, alasan pertama kenapa kita tidak memuja segalanya. Apa alasan pertama tadi? Karena Tuhan tidak muncul dalam setiap bentuk untuk menerima pelayanan. Alasan kedua adalah karena wujud Tuhan yang muncul untuk menerima pelayanan itu adalah wujud asli beliau, bukan kita yang membuat-buat. Harmonium adalah Krishna, saya latih. Atau apapun itu bukan. Bisa dipahami. Jadi dua itu yang paling pertama, yang harus kita pahami mengenai pemujaan kepada arca. Jadi yang pertama, wujud itu ada selamanya. Jadi wujud ini bukan wujud yang bersifat sementara, tapi wujud ini adalah wujud asli, wujud kekal, wujud yang dilakukan oleh Sri Krishna secara langsung, yang beliau benar-benar mengambil wujud ini.
Wujud Jagannath, apa beliau benar-benar mengambilnya? Iya, beliau melakukan lila sebagai Sri Jagannath. Ketika beliau mendengar pernyataan dari Rukmini mengenai kegiatan-kegiatan salah siapa ya? Subhadra. Ya, Subhadra yang menceritakannya. Ketika beliau mendengar, Sri Krishna mendengar lila dari diri beliau sendiri, ketika Subhadra menyampaikan kepada Rukmini, apa yang terjadi? Krishna mendengar kegiatan dari diri beliau sendiri sehingga beliau kebahagiaan rohani, sehingga beliau mengurut badannya, tangannya masuk ke dalam, mata parma beliau membundar dengan senyum beliau yang lebar. Tadi semuanya itu ada uraiannya, semuanya itu ada buktinya, semuanya itu ada runutannya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian ada yang mengatakan, kok Hare Krishna memuja batu? Ya nggak? Kalau ada yang melihat mereka yang memuja salagram, ya kan? Salagram itu apa? Apa itu batu? Ya, secara material itu adalah batu. Tapi apa yang terjadi? Batunya itu bukan batu biasa seperti poniran. Ada yang ingat poniran, batu celup, masukin ke air, airnya sakti, sudah bisa diminum, mengobati. Batu itu bukan batu seperti itu. Tapi ada lilanya, bagaimana Krishna ketika beliau bersama dengan siapa namanya itu? Tulsi Dewi. Ketika itu beliau dikutuk oleh Tulsi bahwa karena Anda melakukan kesalahan lah semacam, saya kurang tahu detailnya, mungkin belakangan kita bahas detailnya lila ini. Karena Anda melakukan kesalahan, karena pada saat itu Krishna menyamar sebagai suami dari Tulasi Dewi, beliau mengambil wujud sebagai Sangkacuda kalau salah namanya, ya Sangkacuda ya, Sangkacuda. Oleh karena itu Krishna kemudian dikutuk oleh Tulasi Dewi, karena Tulasi Dewi sangat setia pada suaminya, karena Krishna menipu dalam tanda petik untuk menyelamatkan penyembahnya. Oleh karena itu kemudian Tulasi Dewi mengutuk Krishna bahwa Anda akan muncul dalam bentuk batu pada sungai Mandakini, dan saya akan muncul dalam wujud tanaman tulasi. Jadi kita muja tulasi bukan muja wah bentuknya bagus atau harum, tidak. Tapi itu ada uraian sastranya, ada cerita sastranya, ada lilanya. Sehingga itu bukan biasanya. Apa yang menjadi hasil ketika kita tahu sastranya? Yang paling penting apa? Kita akan memiliki keyakinan. Kita akan punya keyakinan. Dan apa yang menjadi hasil dari ketika kita punya keyakinan adalah kita akan menjadi seorang penyembah yang tulus. Dan apa yang menjadi hasil ketika kita menjadi seorang penyembah yang tulus adalah kita akan memiliki rasa dalam pelayanan kepada Arca. Artinya diawali dengan keyakinan. Makanya pemujaan kepada Arca, entah Prabhu punya Arca beneran, entah Prabhu punya Arca yang bentuknya Arca, atau Prabhu punya foto Godabitai, dasarnya adalah keyakinan. Ketika Prabhu punya keyakinan, maka Prabhu akan tulus. Ketika Prabhu akan tulus, ketika Prabhu tulus, baru kemudian kita akan punya rasa. Tanpa keyakinan, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan dengan baik kalau kita membiarkan Krishna kelaparan? Jadi kalau saya di Vrindavan, saya dimarah sama, ada pernah saya disuruh sama teman menyiapkan beli buah gitu, untuk Arca di tempat kamarnya dia itu. Dan entah bagaimana saya agak telat sedikit, marah-marah dia. Prabhu, artinya marah gimana? Prabhu, gara-gara Anda Krishna kelaparan di kamar saya. Apa Krishna lapar? Tuhan masalah. Tapi apa? Tapi untuk menerima pelayanan dari penyembahnya, beliau benar-benar merasakan kehadirannya. Karena dia yakin bahwa beliau ada di sana. Ini bakti, ungkapan itulah yang dilihat. Tidak masalah apakah beliau wujudnya Arca besar ini kalau Prabhu mau muja di rumah, atau Prabhu hanya punya foto. Tapi ketika itu ada lilanya, ada uraian sastranya bahwa Tuhan muncul dalam wujud itu, maka itu tidak berbeda dengan Tuhan. Dan dengan kita mengetahui hal itu, kita akan punya keyakinan. Dengan kita punya keyakinan, kita akan bisa tulus. Dan dengan kita tulus, seperti yang disebutkan oleh Srila Prabhupada, maka ini benar-benar dapat dirasakan oleh seorang penyembah yang tulus. Tapi orang ateis yang tidak percaya dalam Bhagavad Gita, orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat merasakan hal ini. Jadi sudah jelas
Di uraiannya jelas, alasannya jelas bahwa kita perlu keyakinan, dan keyakinan itu harus didasarkan atas bukti dari sastra, dan dari sana kita akan punya ketulusan, punya semangat. Dari sana dengan ketulusan, dengan semangat kita akan bisa mendapatkan rasa. Lanjut. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan menunjukkan bahwa Dia menjalin hubungan dengan penyembahnya sesuai dengan penyerahan diri para penyembah itu. Apa slokanya ini? Ada yang ingat? Ya tamam prapadyate tam statewa bajamyaham. Ya, ini adalah sloka yang sering disalahgunakan. Ayat sering disalahgunakan. Al-Maidah 51. Kenapa? Di bagian belakang dari sloka ini, 14. Mama warman wartanti manusia parta sarwasaha. Sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal. Wahai putra Prita. Ini bagian belakangnya sih. Semua orang menempuh jalanku. Oh, Krishna mengatakan, ya, semua orang sedang berjalan menuju Krishna. Tapi jalannya apa? Semua jalan itu ada jalan menuju kepada Krishna? Itu yang harus kita pertanyakan. Ada yang mengatakan, oh, cara saya seperti ini, cara saya seperti B, cara saya seperti C. Akhirnya akan sampai di Krishna. Akhirnya pasti benar. Tapi apakah jalan itu yang dia sedang tempuh berada pada jalan yang emang menuju kepada Krishna? Itu yang maksud saya sering disalahgunakan ya. Artinya dia merasa, oh, dengan cara apapun saya bisa sampai kepada Tuhan. Tapi semua itu cara itu adalah harus cara yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti saya punya alamat. Alamat saya adalah 26 Second Avenue. Prabu bisa kan? Bisa kan? Kalau Prabu merasa, oh saya tahu saya bisa jalan ke sana, tapi Prabu tidak pernah ke sana, gimana caranya? Apa Prabu bisa tanpa bertanya atau tanpa mencari tahu bisa jalan ke sana? Apa akhirnya sampai di sana? Akhirnya mungkin sampai ketika Prabu berusaha. Tapi tanpa bertanya, tanpa mencari tahu, tanpa berusaha, apa mungkin sampai? Artinya ngawur Prabu secara acak, coba ke 26 Second Avenue, apa bisa sampai? Peluangnya berapa kira-kira? Mungkin sampai, tapi peluangnya berapa? Ya, lama, tidak pasti, dan sangat berisiko. Cara termudah gimana? Tanya, mencari info itu, mencari tahu alamatnya. Zaman sekarang ada Google Maps, tapi kita sekarang mencari guru kerohanian. Kembali ke sloka itu, mencari guru kerohanian yang mengetahui rumah dari Sri Krishna. Kita sampai ke sana. Bisa dipahami? Itulah yang sloka yang harus saya ingat. Kembali ke ini supaya tidak banyak menyimpang. Mana dia? 14 nih. Oleh karena Tuhan belum pada berjalan. Sudah kan ini? Oh, ini dia. Dalam Bhagavad Gita 14, Tuhan menunjukkan bahwa Dia menjalin hubungan dengan penyembahnya sesuai dengan penyerahan diri kepada penyembah itu. Ini adalah hal yang penting kita pahami. Jika kita menganggap Krishna adalah bagian dari anggota keluarga kita, maka Krishna akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga kita. Jika kita menganggap Krishna ada di sana, kelaparan, maka Krishna akan muncul untuk datang kepada kita memohon. Ada cerita tentang Brahmana. Pernah dengar Brahmana yang diminta oleh ayahnya untuk mempersembahkan itu? Dia diminta oleh ayahnya untuk mempersembahkan. Pada saat itu dia bersedih, Tuhan, Krishna, kalau Anda tidak memakan persembahan saya, ayah saya akan marah. Karena dia menyadari Krishna ada di sana. Dia ingin Krishna untuk makan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau makan, habis persembahan. Ayahnya apa yang terjadi? Ayahnya melihat itu, ayahnya malah, ya, kok bisa? Kenapa? Karena ayahnya tidak punya keyakinan tadi. Ayahnya tidak ingin Krishna untuk makan. Ayahnya cuma ingin Krishna untuk, ya, alhamdulillah. Tapi ketika anak itu ingin Krishna ambil makan ini, maka beliau akan makan. Itu contohnya ceritanya. Saya lanjut dari sloka ini. Demikianlah bagi insan yang sudah berserah diri. Maksud saya agak lompat. Tuhan berhak untuk tidak memperlihatkan dirinya kepada sembarang orang. Iya kan?
Tuhan berhak untuk tidak memperlihatkan dirinya kepada sembarang orang, melainkan hanya kepada insan yang sudah berserah diri kepadanya. Terima? Ada yang terima akan hari ini? Demikianlah bagi insan yang sudah berserah diri, Tuhan selalu di dalam jangkauannya. Tuhan selalu berada di dalam jangkauannya bagi mereka yang berserah diri. Sedangkan bagi roh yang belum berserah diri, Tuhan akan sangat jauh sekali dan tidak dapat didekati. Kuncinya ada di penyerahan diri. Berhubungan dengan hal ini, kata saguna dengan sifat dan nirguna, kata-kata yang seringkali tercantum dalam kitab-kitab suci sangat penting. Kita sering kan, zaman saya sekolah, ini adalah hal yang sangat sering dan sangat lucu. Sering saya diskusi di SMA, saya di sekolah SMA 4, guru agama nirguna Brahman. Ya, kita tahu nirguna tanpa sifat. Saguna Brahman, pasti dia bingung. Saya dalam hati pasti bingung. Pasti bingung. Benar, dia kemudian akan bingung. Saguna Brahman itu Tuhan punya sifat. Itu Tuhan tidak punya sifat. Apapun sifat itu. Bingung dia. Akhirnya apa? Saguna Brahman itu diartikan oleh beberapa orang yang tidak berusaha mencari definisi yang sebenarnya adalah apa kira-kira? Yang sering tahu apa kira-kira? Saguna Brahman kemana arahnya? Pasti arahnya ke dewa-dewa, ya kan? Arahnya kepada dewa-dewa, itu adalah semua sifat-sifat, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Kalau benar itu, sifat-sifat para dewa itulah yang menjadi Tuhan dalam bentuk Saguna Brahman, itu adalah para dewa-dewa yang mana ketika dikumpulkan mungkin jadi satu akan menjadi sifat dari Tuhan. Artinya tidak tahu dia seperti apa, Saguna itu seperti apa, karena tak pernah mencari tahu ataupun mendapatkan info mengenai bagaimana sifat. Dan di dalam pengetahuan mengenai Vaishnava, Saguna Brahman itu sangat jelas. Saguna Brahman itu adalah sifat rohani. Apa artinya nirguna dan saguna itu bertolak belakang? Saguna Brahman dengan nirguna Brahman, apa itu bertolak belakang? Sebenarnya adalah tidak. Kenapa? Karena nirguna itu bukan berarti tidak punya sifat, tapi tidak punya sifat yang material. Tapi beliau punya sifat, beliau mempunyai sifat rohani, sehingga beliau adalah nirguna Brahman sekaligus saguna Brahman. Sudah dipahami? Jadi dua itu bukan berarti untuk biar beliau hebat aja, bahwa beliau tidak punya sifat tapi beliau juga punya sifat, ya. Tapi beliau tidak punya sifat material, tapi beliau juga memiliki sifat rohani. Apa itu bertolak belakang? Bisa dipahami? Kita kembali ke penjelasan Srila Prabhupada. Kata saguna tidak berarti bahwa ketika Tuhan muncul dengan sifat-sifat yang teramati, Tuhan harus menerima wujud material dan tunduk di bawah hukum-hukum alam. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan antara energi material dan energi spiritual, sebab Tuhan adalah sumber segala energi. Sebagai pengendali segala energi, Tuhan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh energi-energi itu seperti halnya kita. Energi material bekerja menurut perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan dapat mempergunakan energi itu sesuai kehendaknya, tanpa dipengaruhi oleh sifat-sifat manapun dari energi itu. Dalam makna inilah Tuhan nirguna atau tanpa sifat. Jadi Tuhan tanpa sifat artinya Tuhan tidak dikendalikan oleh sifat-sifat material, dan beliau juga tidak memiliki sifat-sifat material. Tuhan juga tidak menjadi sesuatu yang tidak berbentuk pada saat manapun. Jadi Tuhan tidak menjadi sesuatu yang tidak berbentuk pada saat manapun, sebab pada kedudukan tertingginya Tuhan adalah wujud yang kekal, Tuhan yang abadi. Aspek impersonal atau tanpa wujud pribadi Tuhan atau cahaya Brahman hanyalah cahaya dari sosok pribadinya, seperti halnya sinar matahari adalah cahaya dari dewa matahari. Apakah Tuhan kemudian cahaya itu adalah cahaya Tuhan? Apakah cahaya itu adalah Tuhan? Apakah Brahman itu adalah Tuhan? Hah? Ya dan tidak. Tuhan adalah, ya itu adalah Tuhan dalam bentuk beliau sebagai impersonal. Tapi apakah hanya cahaya? Tidak. Tuhan adalah baik itu Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Kalau menurut saya, bukan menurut saya, dengan cara seperti itu sempurnalah Tuhan. Ya kan? Bisa dibantahkan lagi? Tidak bisa. Apakah Tuhan berwujud? Ya, Tuhan berwujud. Apakah Tuhan tidak berwujud?
Ya, Tuhan tidak berwujud. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak berwujud. Tuhan dalam potensi beliau, cahaya beliau tidak lengkap kan? Sempurna. Itulah Tuhan. Itulah yang benar baru namanya Tuhan. Dan oleh karena itu mereka yang benar-benar ingin mencari jawaban, maka filosofi Vaishnava inilah yang bisa memberikan jawaban. Yang kurang lebih seperti itu. Yang benar-benar bisa memberikan jawaban yang jelas. Kita lanjut. Ketika Pelat Mara Cicil yang suci menghadap ayahnya, ya ini yang ateis, yang bernama siapa? Ayah dari Pelat, Hiranya Kasipu. Sang ayah bertanya, di manakah Tuhan? Ketika Pelat menjawab bahwa Tuhan ada di mana-mana, ayahnya bertanya dengan marah, apakah Tuhan berada dalam salah satu tiang ini? Dengan segera ayahnya yang ateis menghancurkan tiang di hadapannya sampai tinggal puing-puing saja, dan Tuhan langsung muncul sebagai Jai Shri Bhagavan Ki Jai. Inkarnasi Tuhan dalam bentuk setengah manusia, setengah singa, dan membunuh raja ateis itu. Demikianlah Tuhan berada dalam segala sesuatu, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berbagai energinya. Melalui tenaga-tenaga Tuhan yang tak terpikirkan, Tuhan dapat muncul di suatu tempat untuk mengkaruniai penyembahnya yang tulus. Jadi melalui tenaga-tenaga Tuhan yang tak terpikirkan, Tuhan dapat muncul di suatu tempat untuk mengkaruniai penyembahnya yang tulus. Sri Narasimha muncul dari tiang bukan atas perintah raja ateis itu, tetapi atas, kenapa? Karena kehendak dari penyembahnya. Karena untuk mengkaruniai penyembahnya yang tulus, Sri Narasimha muncul dari tiang bukan atas perintah raja ateis itu, tapi karena Pelat. Seorang ateis tidak dapat memerintahkan agar Tuhan muncul, tetapi Tuhan berkenan muncul di mana-mana untuk mengkaruniai penyembahnya. Jadi itulah baiknya Tuhan. Jadi beliau benar-benar murah hati. Kita belum bisa melihat beliau berkarunia. Saya akan memberikan penglihatan. Saya akan muncul dalam wujud yang mampu untuk engkau lihat. Tentu saja Tuhan mempunyai tenaga-tenaga dan pesuruh-pesuruh yang sanggup membinasakan orang ateis. Tapi Tuhan senang mengkaruniai seorang penyembah secara pribadi. Karena itu Tuhan menurun sebagai inkarnasi atau penjelmaan. Sebenarnya Tuhan menurun hanya untuk mengkaruniai para penyembahnya, bukanlah dengan maksud lain. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa Govinda, Tuhan yang Maha Esa kekal, masuk di dalam segala sesuatu melalui bagian yang berkuasa penuh dari dirinya. Jadi Tuhan berada di dalam segala sesuatu. Tuhan masuk di dalam alam semesta dan juga di dalam semua atom di alam semesta. Tuhan berada di luar segala sesuatu dalam wujudnya yang bernama Virat, dan Tuhan berada di dalam segala sesuatu sebagai antaryami. Sebagai antaryami, Tuhan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi, dan Tuhan memberikan hasil perbuatan kepada kita sebagai karma pala. Barangkali kita sendiri lupa akan apa yang telah kita lakukan dalam kelahiran-kelahiran kita yang sebelumnya. Tetapi oleh karena Tuhan menyaksikan perbuatan kita, selalu ada hasil bagi perbuatan kita. Dan bagaimanapun juga, kita harus mengalami reaksinya. Sebenarnya tiada sesuatu selain Tuhan, baik di dalam maupun di luar. Segala sesuatu adalah manifestasi dari berbagai tenaga-tenaganya. Seperti halnya panas dan cahaya berasal dari api, dan dengan demikian ada kesatuan antara berbagai tenaga. Walaupun ada persatuan, jadi meskipun ada persatuan dari tenaga-tenaga itu, namun Tuhan dalam wujud pribadinya masih menikmati segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh indria-indria para makhluk hidup, yang merupakan bagian-bagian percikan Tuhan. Ini sudah jelas disebutkan di sini mengenai esensi ataupun jawaban dari Srila Prabhupada tentang keraguan-keraguan mengapa kita memuja arca. Kenapa kita memuja arca, apa kita memuja berhala atau memuja arca, sudah jelas bahwa karena beliau yang muncul sesuai dengan kehendak beliau untuk membantu para penyembahnya. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi belum dijawab. Lalu apakah mereka yang memuja arca itu adalah mereka yang hanya penyembah tingkat pemula? Apakah arca dipuja hanya untuk penyembah tingkat pemula? Karena kan yang kita lihat dari uraian di sini arahnya ke sana, ya. Kalau orang memahami secara sederhana, membantu untuk yang masih belum memiliki penglihatan rohani. Apakah Tuhan hanya dipuja oleh mereka yang berada pada tingkatan pemula? Jawabannya adalah arca itu faktanya siapa yang memuja arca? Jangankan
para penyembah. Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri, beliau memuja harja. Beliau punya salagram yang beliau letakkan sebagai pendal apa ya? Liontin. Ada liontin yang dimiliki oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu yang beliau puja. Pada setiap pagi beliau puja, kemudian pada malam hari beliau pakai. Sisanya beliau pakai sebagai liontin. Dan itu diberikan kepada, saya lupa kepada siapa, Sanatan Goswami atau siapa. Dan kemudian Nam Goswami dari Vrindavan, penyembah murni dari Tuhan, mereka juga memuja harja. Siapa yang memuja harja? Rupa Goswami memuja namanya Radha Govinda. Kemudian Sanatan Goswami, kalau Prabhu ke Vrindavan, ada namanya Tempel Radha Madan Mohan. Masing-masing punya pujaannya yang pribadi. Itu namanya Istadewa. Itu namanya Istadewa. Istadewa itu adalah seseorang yang memiliki suatu kedekatan yang personal. Itu tidak bisa diketahui oleh orang lain atau tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Itu bersifat personal. Itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa pujaan saya adalah Radhasyam, Radhasyama Sundar. Saya merasa bisa melayani Radhasyama Sundar. Ada orang yang kemudian merasakan pujaan saya adalah seperti Jagannath, saya hanya bisa Sri Jagannath. Ada yang merusak. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena setiap orang punya kedudukannya, punya sifat aslinya, punya karakter aslinya di dunia rohani yang menentukan istadewanya itu. Permasalahannya sekarang, apakah kita sudah tahu istadewa kita siapa? Kita belum sampai pada tataran itu. Hanya ketika hati kita sudah murni, ya sudah bisa merasakan dengan tulus, dengan benar, baru kemudian kita seperti para Goswami tadi punya istadewa, punya pujaan-pujaan yang khusus. Bisa dipahami? Punya pujaan-pujaan khusus. Pak Prabu memilih, kadang-kadang ada yang memilih, saya hanya puja Balaram aja. Ada yang mengatakan saya hanya puja Nrsimha saja. Salah? Ya bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Saya tidak berani menyalahkan. Hanya saja, apa kita sudah benar-benar pada tataran untuk menentukan itu? Apa sudah kita pada tataran untuk mempunyai hal itu, bukan hanya suatu fanatisme yang sempit, bisa dipahami. Itulah ya, oleh karena itulah dalam ISKCON ini dibuat suatu sistem yang berjenjang, bisa dipahami. Jadi Prabhu di sini tidak secara langsung, jika di awal tidak secara langsung diajarkan langsung memuja Radha dan Krishna atau memuja apapun itu dalam bentuk arca, tapi di awal saya langsung masuk ke dalam hal yang teknis. Jadi bentuk pelaksanaannya sampai jam 11:30, selesai setengah 12, selesai kita lanjutkan lagi minggu depan oleh pertanyaan. Oleh karena itulah di awal disarankan bagi para penyembah untuk memuja siapa? Sri Gaura Nitai. Sri Gaura Nitai. Kenapa tidak langsung memuja Radha Krishna atau jangan Baladewa Subhadra? Minimal Prabu di rumah harus ada arca Gaura. Dan bahkan tidak hanya Gaura Nita yang diminta oleh Srila Prabhupada, Panca Tatwa yang diminta itu adalah arca Panca Tatwa. Siapa aja Panca Tatwa itu? Panca Tatwa itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Kemudian Sri Nityananda yang di kiri, yang adalah Sri Balaram itu sendiri. Kemudian siapa lagi? Adwaita Acharya adalah gabungan antara Siwa, Sadasiwa dan Mahavishnu. Kemudian Sriwatsa, Sriwas, siapa itu? Srimati Radharani. Kemudian siapa lagi? Terakhir Gadadhar, Srimati Radharani. Sriwas itu adalah Narada Muni sendiri. Jadi nanti belakangan itu kelasnya khusus untuk itu yang belum tahu kalau ya. Yang belum tahu nanti silakan bahas itu. Tapi prinsipnya adalah yang pertama kita harus memuja Panca Tatwa. Kenapa harus memuja Panca Tatwa? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa tidak langsung ke? Ya tentu jawaban awalnya bertahap. Kenapa harus? Lalu tahapannya, kenapa tahapannya harus Panca Tatwa? Apa enggak? Saya mau dilindungi oleh tenaga hitam, ilmu hitam, langsung Narasimha yang paling serem jadi. Kenapa harus Panca Tatwa? Karena Panca Tatwa adalah wujud Tuhan sendiri dalam bentuk beliau dan inkarnasi-inkarnasi beliau dan penyembah beliau yang mengajarkan kepada kita cara untuk berbakti.
beliau membawa kita untuk maju dalam proses bakti. Jadi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana cara untuk berbakti. Bisa dipahami? Jadi beliau menerima keadaan kita. Jadi beliau mengetahui keadaan kita sehingga disebutkan untuk arca, Goranitai ataupun Pancatatwa, kesalahan apapun yang dilakukan, ini agak hati-hati. Kesalahan apapun yang dilakukan dengan sengaja itu tidak akan dipermasalahkan. Bisa dipahami? Kesalahan apapun yang dilakukan dengan sengaja, maksud saya, kesalahan apapun yang dilakukan dengan tidak sengaja itu akan diterima, diampuni. Itulah untuk Sri Goranitai atau Sri Pancatatwa. Oleh karena itu, Prabu dan Mataji minimal di rumah harus memuja Pancatatwa. Sudah? Jelas mengapa Pancatatwa? Selain Pancatatwa, kita harus punya siapa lagi? Ya, Guru Parampara. Guru Parampara banyak di depan. Artinya saya nak promosi tapi gampang didapat di depan. Kalau terlalu banyak tempat terlalu kecil, setidaknya ada Srila Prabhupada. Di keadaan awal para bakta, proses awal kan sudah jelas di pertemuan paling pertama sekali. Apa kita langsung memuja guru kerohanian? Tidak. Kita memuja siapa dulu? Srila Prabhupada. Ada harus foto Srila Prabhupada. Setidaknya Srila Prabhupada ada di kiri. Kalau satu level ya, satu level seperti meja ini. Kalau punya pelangkiran, nggak masalah pelangkiran di rumah itu bisa. Silakan ditaruh foto Prabhupada di kiri, kemudian foto Pancatatwa di kanan. Itu minimal Prabhupada. Ini kita mulai dari standar yang paling sederhana. Tentu kalau bisa buat yang lebih besar daripada tempel ini bagus. Tapi paling sederhana, kalau punya pelangkiran, kan orang Bali itu masih punya pelangkiran. Di pelangkiran itu diisi harca. Maksud saya foto Prabhupada di kiri, kemudian Pancatatwa di kanan, bagian kanan. Itu yang minimal. Ada pertanyaan mengenai keadaannya masing-masing mengenai ini? Sudah jelas? Ya, silakan. Pemahaman sederhananya begini, kita urutan dari meningkat tingkatannya, ya, levelnya itu adalah dari kiri ke kanan. Tadi kan guru Parampara itu kan sudah jelas, mulai dari guru kerohanian, Srila Prabhupada dan lain sebagainya. Kalau Prabhupada tadi sudah, artinya guru Parampara kan sudah terpakai, jadi itu pasti sudah benar kan. Urutannya Srila Prabhupada, kemudian Bhaktisiddhanta Saraswati, Gaura Kishora, Bhaktivinoda dan lain sebagainya. Kalau ada 6 Goswami itu bagus, kalau tidak ada apa-apa. Tapi di sana sebaiknya Pancatatwa itu yang di kiri, Srinrasinya itu di kanan. Karena Srinrasinya adalah penerima pelayanan. Sedangkan Sri Pancatatwa seperti saya sebutkan tadi, beliau itu bakta, jadi beliau itu Tuhan sendiri, tapi beliau muncul dalam wujud seorang penyembah. Oleh karena itu sebenarnya Pancatatwa itu pasti paling kiri. Makanya level pertama itu kan jiwa biasanya. Level bagi penyembah, ya, jiwa tatwa. Entah itu mulai dari guru kerohanian kanan sampai dengan Satu Goswami. Kemudian di level di atasnya kalau bisa dibuat level, baru kemudian level untuk Wisnu Tatwa. Entah itu paling kiri, paling sederhana Wisnu Tatwa yang harus diletakkan paling kiri adalah yang paling bukan paling rendah sebenarnya, ya. Beliau paling murah hati. Beliau muncul dalam bentuk bakta sehingga beliau diletakkan di paling kiri. Ke kanan
baru semakin narasinya, kanan lagi baru yang lain. Seperti itu yang bisa. Tapi sebenarnya nggak salah, nggak masalah. Kalau satu tataran, cuman lebih baik lagi pemahamannya adalah seperti itu. Karena proses aratinya adalah seperti itu. Nanti kita lanjut di minggu depan di teknisnya yang lebih detail. Jadi dimulai dengan pancatatwa, minimal pancatatwa dan guru kerohanian sila perempat. Kalau bisa matanya sudah sangat bagus. Ada pancatatwa, kemudian ada narasinga, kemudian ada guru parampara, dan ya itu yang bagus sudah dimiliki khusus. Tapi sebaiknya tempat itu benar-benar bersih. Intinya adalah bersih dan suci, artinya tidak banyak pengotornya. Itu yang bagus. Makanya kalau pelangkiran di Bali kan bagus sudah di atas, tapi kalau terlalu tinggi kita nggak bisa berdoa. Artinya nggak bisa melihat beliau, nggak bisa apa kan? Pakai kursi. Ya, pakai kursi dia nggak masalah. Jadi setidaknya Prabu ada foto itu adalah yang minimal. Prabu punya tempat untuk memuja, punya untuk melakukan arcana. Apakah itu termasuk arcana? Tapi kan tidak arcana. Enggak, itu adalah arcana. Arcana itu adalah melayani Sri Krishna dalam wujud beliau, benda-benda yang diwujudkan oleh beliau. Entah itu foto, arca, apapun itu. Tapi itu bukan berarti kita bisa memuja segalanya, seperti saya sebutkan tadi. Tapi adalah apa yang merepresentasikan Sri Krishna sesuai dengan guru, sadhu, dan sastra. Banyak bro. Prabu nyari penyembahan yang aneh aja. Dia berpikir, oh dalam mimpi saya Tuhan muncul dalam wujud sapu hijau. Muncul dalam wujud hijau, itu ini adalah hijau, bentuknya wujud kayak Krishna. Ya, tapi kita harus menyadari diri kita. Artinya saya menyadari diri saya sangat nggak tahu apa-apa, masih belum punya penglihatan rohani, kesadaran belum bagus, ya kita ikuti saja uraian dari guru sadhu dan sastra. Dan guru sadhu dan sastra sudah proper meminta kita, bahkan bukan Gauranitai tapi panca tatwa. Bisa dipahami? Jadi panca tatwa dan juga sila perempat. Mulai aja dong sudah waktu. Ya itu dulu ya. Oh tanya silakan dulu. Oh. Ya itu nanti teknisnya minggu depan, lengkapnya minggu depan. Jadi minggu ini baru yang jelas mengapa kita mau arca. Tapi biar kasihan kalau lihat arahnya, arah-arahnya. Itu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang sama. Tidak ada yang salah. Mau Prabu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, prinsipnya yang harus kita tahu. Kalau Prabu mulai dari bawah, tapi ini masalahnya ini, karena itu kan arati, berapa belum tahu arati. Kalau saya jelaskan sekarang nanti nggak nyambung, tapi nanti kita akan ulangi satu persatu. Tapi karena Prabunya bertanya, prinsipnya yang berbeda. Ketika Prabu arati dari atas ke bawah, Prabu ke bawah memberikan persan. Ya, Prabu sebelum Prabu arati ke atas, Prabu mohon karunia kepada guru kerohanian, tunjukkan para pernalia. Para pernalia itu artinya bahan arati, entah itu lupa, apalagi api, bunga. Prabu tunjukkan depan guru, mohon karunia. Oh, Sri Guru, mohon berikan saya karunia, saya ingin persembahkan ini kepada Sri Panca Tatwa. Guru tunjukkan aja, kemudian tunjukkan kepada sila perempat. Kalau bisa kalau mau naik langsung bisa. Dari sila perempat Prabu langsung ke atas juga bisa. Langsung arati ke atas. Dari atas Prabu arati kepada Sri Prabu Arca Prabunya. Yang penting ada Panca Tatwa. Di atas turun dari atas, dari Panca Tatwa, dari yang paling artinya tuduhan paling tinggi, entah itu Radha Krishna dulu, Gauranitai dulu, sebaiknya Radha Krishna dulu, kemudian Narasinga, Gauranitai, Panca Tatwa. Baru setelah itu turun ke level yang di bawahnya kan biasanya. Itu Prabu offering bukan lagi urutannya seperti arati. Itu Prabu offering kayak memberikan persan. Kayak offering tiga kali, mohon menerima persan ini, mohon menerima persan ini. Bisa dipahami? Itu adalah dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas, Prabu sama, tapi Prabu mohon karunia. Mohon karunia. Walaupun itu dilakukan full nggak masalah. Tapi konsepnya di sana bukan memberikan persembahan kepada dia. Tapi oh guru hamba mempersembahkan ini kepada anda, mohon persembahkan kepada Krishna. Nah, guru yang pertama itu pasti akan mempersembahkan kepada guru di atasnya. Kita mewakili saja. Setelah perempuan persembahkan itu kepada Bhakti dan Bhakti, ke atas, ke atas, ke atas.
sampai akhirnya itu dipersembahkan kepada prinsipnya sama, cuman pelaksanaannya berbeda, tapi prinsipnya harus tetap. Makanya terserah Prabu, kalau Prabu suka dari atas ke bawah, nggak masalah. Kalau dari bawah ke atas, nggak masalah. Tapi kita diskon supaya terjadi penyeragaman dulu, karena kan membingungkan juga. Kalau terlalu banyak cara, walaupun benar juga. Cuman untuk penyeragaman cara yang resmi diberikan, seperti yang saya sebutkan di dalam buku ini. Buku ini ada proses Sarati, dan yang dicantumkan di dalam Perancaran Pradipa, buku dari Skon untuk proses Sarati adalah dari atas ke bawah. Berbeda dengan yang dulu kita diajarkan dari atas. Seperti apa caranya nanti belakangan dulu ya. Perlahan. Intinya adalah pada tataran ini kita harus punya keyakinan bahwa kita harus melakukan pemujaan. Apa yang harus kita miliki? Setidaknya punya Prabhupada dan punya Pancatattva. Bagi mereka yang sudah punya altar di rumahnya, bagus. Tapi bagi yang ingin punya altar khusus sendiri juga lebih bagus lagi. Bisa dipahami. Seperti Prabu punya altar kayak saya ada sebenarnya di rumah. Kalau lebih rajin lagi bagus. Artinya Prabu punya altar di altar. Pakai keluarga yang menyembah punya altar besar. Tapi untuk pemujaan personal, Prabu punya altar kecil yang Prabu ingin lakukan sendiri. Bisa. Punya itu altar kecil itu Prabu bisa melakukan sesuai dengan keinginan Bro. Artinya sesuai dengan keinginan itu bukan berarti bebas mau mempersembahkan daging kan aturan. Tapi saya ingin mempersembahkan ini sekarang, saya persembahkan sekarang. Tidak ada aturan untuk yang altar kecil itu. Tapi untuk altar bersama itu ya ada aturan-aturan minimalnya lah. Bisa dipahami. Jadi ada yang bersifat personal, ada yang bersifat bersama. Sama seperti tempel ini. Kalau saya pilih asalnya seperti saya ini pakaiannya pakaian Bali atau pakaian kimono. Salah, tidak salah. Kalau itu arca Prabu pribadi, udah, tidak masalah. Kalau Prabu ingin melayani dengan cara seperti itu. Tapi kalau itu arca bersama, ada kata aturan. Saran saya adalah, kalau sudah ada altar besar, lakukan di altar besar. Kalau Prabu habis waktunya, artinya banyak, bisa waktu di sana, bisa. Tapi kalau Prabu ingin lagi, bisa Prabu punya pelantiran kecil untuk memusatkan pikiran kayak di meja belajar. Kalau saya dulu meja belajar senang koleksi aneh-aneh kayak altar kecil itu, buat aja altar kecil itu yang minimal. Tapi itu kan untuk yang sudah ada altar besar. Kalau belum ada ya setidaknya punya satu altar. Jelas untuk altar yang penting itu adalah bersih, dan intinya adalah bersih. Apa lagi ya? Bos-bos saya nggak ada di sini. Ya sinter-sinter jadi ada menambahkan bersih dan juga sukle ya. Kalau orang Bali bilang sukle tempatnya. Artinya jangan tempat yang sudah bekas dipakai apa, itu bekas dipakai apa. Jangan pakai. Sebaiknya tempat yang baru. Kalau enggak, barang-barang yang muci artinya bekas itu bisa disucikan dengan air gangga, atau biasanya bisa disucikan dengan air apa? Air sapi. Tapi kalau bisa barang yang baru. Bahkan barang baru pun itu sebenarnya juga mungkin bekas apa. Tapi kalau bisa disucikan dengan air gangga terlebih dahulu, dibersihkan, disucikan dengan air gangga dan air sapi. Mohon karunia beliau, ini adalah tempat untuk Anda. Meskipun terbatas dan sangat sederhana, tapi hamba yang ingin memuja Anda, beliau akan menerima layanan mati. Jadi itu yang minimal. Ada lagi pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oh ya. Sepanjang itu tidak menimbulkan masalah, silakan. Tapi kalau itu menimbulkan masalah, karena kan, wah ini nyampur kerja jangan. Semuanya sudah ada pakomnya. Tapi di beberapa tempat, setahu saya kalau di Prabu Sadasiwa, ya kayak gitu. Rumahnya sendiri ya, kadang-kadang dia sendiri. Keluarganya sudah menerima, keluarganya sudah menerima, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau itu menimbulkan masalah, sebaiknya jangan menimbulkan sesuatu yang kalau memang bisa tidak menimbulkan masalah, buat apa kita mencari masalah, ya kan? Kalau juga tidak terlalu susah. Tapi kalau bisa dibantu sana bagus. Tapi lihat bandingannya. Dan itu juga tempatnya kan kalau masalah di gambar Panjasparutan itu pasti ada gambar Acintya. Acintya itu ya nama lain dari Krishna. Kalau bisa Acintya ini juga salah biarin aja Acintyanya. Tinggal ditambah gambar Prabhupada dari dulu di sana.
kecil aja biar kelihatan. Ya, Roh Prabu melakukan pelayanan rutin kepada ini dianggap itu adalah Krishna. Jadi jangan terlalu banyak berubah sesuatu yang sudah ada pakemnya. Karena itu akan menimbulkan masalah. Kalau itu ya nggak salah. Banyak Roh Prabu bisa di keduanya Roh punya pelangkiran bagus. Pelangkiran artinya padmus itu sudah ada. Tinggal mungkin ada foto kecil, Prabu ketika mau sembahyang, Prabu bawa foto guru, sembahyang di sana, taruh di sana, sembahyang. Udah setelah itu bawa, bisa dibawa. Itu yang bisa dibawa. Untuk detail teknisnya, mulai dari bangun tidur, buka mata, sampai dengan mau tidur lagi, nanti akan kita bahas minggu depan, kamar. Tapi kalau kamu ingin tahu, ada bukunya. Sebenarnya buku yang saya buat lebih bagus daripada ini. Ini KW-nya. Tapi tidak masalah, saya bebas, saya menjual karena saya iseng menjual dulu. Tapi ini adalah yang sangat apa istilahnya, sangat tinggi standar untuk pemujaan arsa di tempel. Pak Prabu nanti kita akan bahas seperti apa standar. Tapi kalau ingin tahu tidak apa-apa. Siapa tahu ada waktu membaca, bisa. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Kita lanjutkan minggu depan untuk teknisnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan tutup dengan Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Sisi Satya Swami Vrindavan. Jai Gaura Premanandi. Hari-hari. Untuk Prabu yang ingin tahu sumber yang saya baca tadi ada di Sri Sopanishad mantra kelima. Kita catat di bukunya sumbernya dari mana. Sri Sopanishad mantra kelima. Sopanishad mantra kelima. Tadi juga ada Bhagavad Gita. Nanti kita bahas lagi.